Halo semuanya, sekarang kita akan membahas mengenai riset pemasaran materi dasar. Ada apa saja buat materinya? Mohon untuk disimak ya buat teman-teman. Baik, sebelum kita lanjut ke materi dasarnya, mungkin kita harus tahu dulu apa itu riset pemasaran ya teman-teman. Sebelum kita nantinya melanjutkan melakukan penelitian pemasarannya langsung. Riset pemasaran atau marketing research adalah sebuah proses yang perlu Anda lakukan sebelum memulai bisnis maupun usaha ya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat untuk selanjutnya dapat kita jadikan acuan dalam membuat keputusan. Nah, proses yang ada meliputi pengumpulan data, observasi, serta pengolahan data yang ada pada objek penelitian di dunia pemasaran. Nah, untuk bisnisnya itu bebas ya teman-teman, baik itu bisnis berskala kecil maupun besar juga bisa banget, malahan itu wajib ya untuk membuat riset pemasaran. Kemudian apa aja sih yang harus diperhatikan dalam melakukan riset pemasaran nih teman-teman? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih paradigma bisnis terkininya. Kenapa? Karena paradigma bisnis itu mencerminkan kerangka pandang atau pendekatan yang menjadi dasar pemahaman dan pelaksanaan aktivitas bisnis. Nah, paradigma bisnis terkini mungkin melibatkan konsep-konsep seperti inovasi, keberlanjutan, teknologi, dan pengalaman pelanggan. Kemudian untuk bisnis saat ini seringkali berfokus pada respon terhadap perubahan pasar dan lingkungan global ya teman-teman. Nah, ini ada contoh nih. Gen Z menavigasi pasar dan mengubah paradigma bisnis. Artinya kita harus tahu dulu paradigma bisnis terkini itu seperti apa, di lapangan itu seperti apa, supaya kita tidak salah kaprah dalam melakukan riset penelitian ya teman-teman. Kemudian kita ada pemasaran dan riset pemasaran. Untuk riset pemasaran sendiri artinya adalah proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi informasi untuk membantu pengambilan keputusan pemasaran. Nah, sementara untuk pemasaran sendiri ialah kegiatan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta mengembangkan, kemudian memasarkan dan memberikan nilai melalui produk atau layanan. Lanjut nih, kita ada klasifikasi riset pemasaran. Riset pemasaran dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis ya, termasuk riset pasar, riset produk, riset konsumen, riset kompetitor juga, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian setiap jenis riset memiliki tujuan dan metode yang berbeda. Namun sekarang biasanya yang paling sering dipakai ya, mungkin paling wajib ya dipakai kalau mau melakukan riset pemasaran, diantaranya ada riset deskriptif, eksploratif, kemudian ada kausal juga, kualitatif, dan kuantitatif. Kemudian ada riset primer, ada riset sekunder, dan yang terakhir adalah riset pasar. Kemudian selanjutnya ada proses penelitian pemasaran yang empiris. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian yang empiris itu? Di sini dikatakan proses penelitian pemasaran yang empiris biasanya melibatkan pengumpulan data langsung dari pengalaman ataupun observasi. Ini dapat mencakup pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian ada marketing research process. Nah, proses penelitian pemasaran melibatkan elemen langkah-langkah seperti perumusan masalah, perencanaan penelitian, kemudian ada desain penelitian juga, pengumpulan data, analisis data, serta adanya interpretasi hasil. Kemudian dari semua langkah tersebut disusun dalam bentuk laporan. Nah, ini adalah panduan umum ya untuk mengarahkan penelitian pemasaran.
Nah, kemudian kita ada masalah dan gap penelitian pemasaran. Nah, kenapa? Karena sebelum melakukan penelitian itu kita perlu mengidentifikasi masalah ya atau gap dalam pengetahuan yang perlu diatasi. Identifikasi ini membantu merumuskan pertanyaan penelitian dan memotivasi penelitian yang lebih lanjut nih teman-teman. Nah, yang terakhir adalah model penelitian pemasaran. Model penelitian pemasaran adalah kerangka atau konsep ya atau analitis yang digunakan untuk memahami atau menjelaskan fenomena pemasaran. Nah, contoh modelnya mungkin melibatkan konsep seperti bauran pemasaran ya teman-teman. Seperti yang 9P itu atau marketing mix, ya, siklus hidup produk atau perjalanan pelanggan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Terima kasih.